Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada orang yang tampaknya selalu tenang menghadapi masa depan, sementara sebagian lainnya hidup dalam bayang-bayang kecemasan keuangan? Rahasianya seringkali bukan terletak pada seberapa besar gaji yang mereka dapat, melainkan pada seberapa pintar mereka menyiapkan tabungan yang tepat di waktu yang tepat. Dan faktanya, menurut survei global, lebih dari 60% orang di atas usia 50 tahun menyesal karena tidak menabung dengan strategi yang benar sejak muda. Sekarang coba bayangkan dirimu sendiri. Apa jadinya jika suatu hari kamu mendekati usia 50, lalu tiba-tiba menyadari bahwa dana daruratmu tidak cukup, tabungan pendidikan anak belum siap, atau rencana pensiunmu hanya sebatas angan-angan? Pertanyaan ini penting karena waktu tidak pernah menunggu. Kabar baiknya, kamu bisa mengantisipasi itu semua mulai sekarang. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang 10 jenis tabungan yang wajib kamu miliki sebelum usia 50. Bukan sekedar teori, tapi langkah praktis, contoh nyata, hingga cara sederhana yang bisa kamu terapkan langsung. Jadi, jika kamu benar-benar ingin mencapai kebebasan finansial tanpa harus dikejar rasa khawatir di masa depan, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena setiap poin yang akan kita bahas bisa menjadi game changer dalam hidupmu. Jenis tabungan pertama yang wajib kamu miliki sebelum usia 50 tahun adalah tabungan dana darurat. Apa itu dana darurat? Sederhananya, ini adalah tabungan yang dipersiapkan khusus untuk menghadapi situasi tak terduga. Bisa jadi sakit mendadak, kehilangan pekerjaan, kendaraan rusak, atau kondisi lain yang muncul tanpa permisi. Nah, masalahnya banyak orang meremehkan pentingnya dana darurat ini. Padahal justru inilah benteng pertahanan keuangan pertama dalam hidup kita. Terus, mengapa dana darurat sangat penting? Bayangkan kamu sedang bekerja dengan nyaman, lalu tiba-tiba perusahaan melakukan PHK massal. Kalau kamu tidak punya dana darurat, apa yang akan terjadi? Bisa jadi kamu panik, terpaksa mengandalkan kartu kredit, atau bahkan menjual aset berharga dengan harga murah hanya untuk bertahan hidup. Sebaliknya, jika kamu punya dana darurat yang cukup, kamu bisa tetap tenang, punya waktu untuk mencari pekerjaan baru, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan yang merugikan. Lalu bagaimana cara menyiapkan dana darurat? Aturan umum yang banyak disarankan adalah minimal 3-6 kali dari total pengeluaran bulananmu. Kalau misalnya pengeluaranmu rata-rata 5 juta rupiah per bulan, berarti dana darurat idealnya ada di kisaran 15-30 juta. Jika kamu sudah berkeluarga, jumlah ini sebaiknya lebih besar lagi, bisa sampai 9 atau 12 kali pengeluaran bulanan. Mungkin sekarang kamu berpikir, wah, jumlahnya besar sekali, bagaimana cara mengumpulkannya? Jangan khawatir, karena kuncinya bukan instan. Kamu bisa memulai sedikit demi sedikit. Misalnya setiap kali menerima gaji, langsung sisihkan 10% khusus untuk dana darurat ini. Anggap saja itu seperti membayar premi keuanganmu sendiri. Contohnya begini, ada seorang teman saya yang sempat kehilangan pekerjaannya di usia 35 tahun. Untungnya dia sudah menabung dana darurat sejak lama. Dia punya simpanan setara 6 bulan pengeluaran. Jadi ketika dia berhenti bekerja, dia tidak panik. Dia bisa mencari pekerjaan baru dengan tenang tanpa harus menggadaikan motor atau pinjam sana-sini. Bandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak punya dana darurat. Hanya dalam hitungan minggu saja hidup bisa terasa tercekik. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah punya tabungan dana darurat? Jika belum, mulailah dari sekarang, sekecil apapun jumlahnya. Jangan tunggu situasi darurat datang baru menyesal. Ingat, tabungan ini ibarat pelampung di tengah laut. Kamu mungkin tidak menggunakannya setiap hari, tapi saat kapalmu bocor, inilah yang akan menyelamatkanmu dari tenggelam. Jenis tabungan kedua yang harus kamu miliki sebelum usia 50 tahun adalah tabungan pensiun. Mungkin kamu berpikir, pensiun masih jauh, kenapa harus dipikirkan sekarang? Nah, justru disitulah letak kesalahan banyak orang. Mereka baru sadar pentingnya tabungan pensiun ketika usia sudah di atas 45 tahun atau bahkan menjelang pensiun itu sendiri. Padahal waktu adalah faktor penentu paling besar dalam menyiapkan masa depan yang tenang. Semakin cepat kamu mulai, semakin ringan beban yang harus kamu tabung.
Apa sebenarnya tabungan pensiun itu? Singkatnya, ini adalah dana yang kamu siapkan agar ketika sudah tidak produktif lagi bekerja, kamu tetap bisa hidup nyaman tanpa harus bergantung pada anak, saudara, atau orang lain. Bayangkan kamu sudah bekerja keras selama puluhan tahun, lalu di usia senja kamu bisa menikmati hidup dengan damai, tanpa dikejar hutang atau harus terus bekerja demi bertahan hidup. Mengapa tabungan pensiun ini penting? Karena faktanya biaya hidup tidak akan berhenti hanya karena kita berhenti bekerja. Tagihan listrik tetap datang, harga makanan terus naik, kesehatan semakin membutuhkan biaya. Bahkan mungkin kamu ingin sesekali liburan untuk menikmati hidup. Kalau tidak ada tabungan pensiun, kamu bisa terjebak pada situasi sulit, harus bekerja di usia tua atau bergantung pada anak. Bagaimana cara menyiapkan tabungan pensiun? Ada beberapa langkah sederhana. Pertama, tentukan dulu gaya hidup yang kamu inginkan saat pensiun. Apakah kamu ingin hidup sederhana di kampung halaman atau tetap tinggal di kota besar dengan gaya hidup yang lebih tinggi? Dari situ kamu bisa menghitung kira-kira berapa biaya hidup yang dibutuhkan per bulan. Kedua, gunakan prinsip menabung otomatis. Setiap kali menerima gaji, langsung sisihkan minimal 10-20% khusus untuk tabungan pensiun. Jangan tunggu sisa, karena kalau menunggu sisa, biasanya tidak akan pernah ada uang. Ketiga, pilih instrumen tabungan pensiun yang tepat. Kalau hanya ditaruh di rekening biasa, nilainya akan terkikis inflasi. Karena itu, kamu bisa mempertimbangkan instrumen jangka panjang seperti reksadana, saham blue chip, atau program dana pensiun dari bank dan asuransi. Intinya, tempatkan tabungan pensiun di instrumen yang aman, tetapi tetap bisa mengalahkan inflasi. Contohnya, ada seorang karyawan swasta yang mulai menabung pensiun sejak usia 25 tahun. Dia hanya menyisihkan 500.000 per bulan ke dalam reksadana. 30 tahun kemudian, dengan asumsi imbal hasil rata-rata 10% per tahun, tabungan itu berkembang menjadi miliaran rupiah. Bandingkan dengan orang yang baru mulai menabung di usia 40. Jumlah setoran bulanannya harus jauh lebih besar hanya untuk mengejar hasil yang sama. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah mulai menyiapkan tabungan pensiun? Jangan menunggu sampai rambut memutih baru berpikir tentang masa depan. Ingat, waktu adalah sahabat terbaik bagi mereka yang bijak, tapi bisa jadi musuh terburuk bagi mereka yang menunda. Jenis tabungan ketiga yang harus kamu miliki sebelum usia 50 adalah tabungan kesehatan. Coba pikirkan sejenak, apa aset paling berharga dalam hidup kita? Uang, rumah, atau kendaraan? Jawabannya tidak. Aset paling mahal dan tidak tergantikan adalah kesehatan. Sayangnya banyak orang baru sadar akan hal ini ketika mereka sudah jatuh sakit. Biaya berobat saat ini tidaklah murah. Bahkan dalam banyak kasus bisa menguras tabungan keluarga hanya dalam hitungan hari. Mengapa tabungan kesehatan ini penting? Karena sakit adalah hal yang tidak terduga, sama sekali tidak bisa diprediksi. Kita mungkin merasa sehat hari ini, tetapi siapa yang bisa menjamin esok lusa? Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% kebangkrutan pribadi di dunia disebabkan oleh biaya pengobatan yang tidak terduga. Jadi kalau kamu ingin hidup tenang, pastikan kamu punya perlindungan keuangan di bidang kesehatan. Bagaimana cara menyiapkan tabungan kesehatan? Ada dua strategi yang bisa kamu kombinasikan. Pertama, siapkan dana khusus di rekening terpisah yang hanya digunakan untuk kebutuhan medis. Tidak perlu terlalu besar di awal. Kamu bisa mulai dari nominal kecil, misalnya Rp200.000 atau Rp500.000 per bulan. Lama-lama dana itu akan terkumpul cukup signifikan. Kedua, gunakan asuransi kesehatan. Asuransi ini ibarat payung di saat hujan deras. Kita berharap tidak pernah menggunakannya, tetapi ketika badai datang kita akan sangat bersyukur sudah memilikinya. Pilihlah asuransi yang sesuai dengan kebutuhanmu dan kemampuan finansialmu. Jangan tergiur dengan premi murah tapi manfaat minim, atau sebaliknya premi tinggi yang justru membebani keuangan bulananmu. Contohnya, ada seorang karyawan yang selama 10 tahun rutin menyisihkan dana kesehatan sekaligus membayar premi asuransi. Ketika dia terkena penyakit yang mengharuskannya opname, biaya rumah sakit mencapai puluhan juta. Namun dia tidak panik
karena sebagian besar biaya ditanggung asuransi dan sisanya bisa diambil dari tabungan kesehatan pribadinya. Bandingkan dengan mereka yang tidak punya tabungan kesehatan sama sekali. Seringkali keluarga harus berhutang hanya untuk membayar biaya rumah sakit. Mungkin sekarang kamu bertanya, kalau saya sudah punya BPJS, apakah masih perlu tabungan kesehatan? Jawabannya iya. BPJS memang penting, tapi kenyataannya tidak selalu bisa menanggung semua biaya atau pilihan rumah sakit sesuai keinginan kita. Dengan memiliki tabungan kesehatan tambahan, kamu punya fleksibilitas lebih, dan yang terpenting ketenangan batin. Jadi sebelum usia 50, pastikan kamu punya tabungan kesehatan. Ingat, sakit bisa datang kapan saja, dan kesehatan itu mahal. Dengan tabungan kesehatan, kamu bukan hanya melindungi dirimu sendiri, tapi juga melindungi keluargamu dari beban finansial yang berat. Jenis tabungan keempat yang harus kamu miliki sebelum usia 50 adalah tabungan pendidikan. Kalau kamu sudah punya anak, tabungan ini jadi salah satu prioritas utama. Tapi bahkan kalaupun kamu belum berkeluarga, menyiapkan tabungan pendidikan tetap penting. Mengapa? Karena pendidikan adalah salah satu investasi terbesar dalam hidup. Entah itu untuk anakmu, adikmu, atau bahkan untuk dirimu sendiri. Biaya pendidikan selalu naik setiap tahun. Faktanya, di Indonesia, kenaikan biaya pendidikan bisa mencapai 10-15% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata inflasi umum. Bayangkan jika kamu punya anak yang sebentar lagi masuk sekolah. Kalau tidak ada tabungan pendidikan, bisa jadi kamu akan kewalahan membayar biaya masuk, uang pangkal, hingga biaya bulanan. Apalagi kalau ingin memberikan pendidikan terbaik, tentu biaya tidak kecil. Lalu bagaimana cara menyiapkan tabungan pendidikan ini? Pertama, tentukan dulu target pendidikan yang ingin dicapai. Misalnya kamu ingin anakmu bersekolah di universitas negeri, atau mungkin kamu punya mimpi lebih besar, anakmu kuliah di luar negeri. Dari target itu, kamu bisa menghitung kisaran biaya yang dibutuhkan. Kedua, jangan hanya menaruh tabungan pendidikan di rekening biasa, karena biaya pendidikan naik lebih cepat daripada bunga tabungan. Maka, gunakan instrumen yang bisa mengimbangi inflasi, seperti reksadana pendidikan, deposito berjangka, atau asuransi pendidikan. Contohnya, ada orang tua yang mulai menabung sejak anaknya lahir. Dia menyisihkan 1 juta per bulan ke dalam reksadana. Ketika anaknya berusia 18 tahun dan siap masuk kuliah, tabungan itu sudah berkembang menjadi ratusan juta. Hasilnya cukup untuk membiayai kuliah tanpa harus berhutang. Sebaliknya, banyak orang tua yang baru memikirkan pendidikan ketika anak sudah masuk usia sekolah. Akhirnya mereka panik, mencari pinjaman atau mengorbankan tabungan lain. Padahal dengan perencanaan sederhana sejak awal, semua itu bisa dihindari. Mungkin sekarang kamu bertanya, kalau saya belum punya anak, apakah tetap perlu menyiapkan tabungan pendidikan? Jawabannya iya, karena tabungan pendidikan tidak hanya untuk anak. Bisa saja suatu hari kamu ingin melanjutkan studi S2 atau S3, atau mengambil kursus profesional untuk meningkatkan karir, atau bahkan hanya untuk kursus biasa. Semua itu butuh biaya. Dengan punya tabungan pendidikan, kamu sudah menyiapkan ruang untuk terus bertumbuh. Jadi sebelum usia 50, pastikan kamu memiliki tabungan pendidikan. Ingat, pendidikan adalah tiket menuju masa depan yang lebih baik. Menyiapkannya sejak dini berarti kamu sedang memberi hadiah terbesar, baik untuk dirimu maupun keluargamu. Jenis tabungan kelima yang harus kamu miliki sebelum usia 50 adalah tabungan investasi. Mungkin ada yang berpikir, loh, investasi kok disebut tabungan? Bukannya investasi berbeda dengan tabungan? Nah, disinilah banyak orang keliru. Tabungan investasi bukan berarti sekedar uang diam di rekening, melainkan tabungan yang memang dialokasikan khusus untuk kegiatan investasi. Jadi ini bukan dana darurat, bukan dana harian, melainkan uang yang memang kamu persiapkan untuk berkembang di masa depan. Mengapa tabungan investasi ini penting? Karena kalau hanya mengandalkan tabungan biasa, nilainya akan terkikis inflasi. Harga barang dan jasa akan terus naik, sedangkan bunga tabungan biasa sangat kecil. Dengan investasi, kamu memberi kesempatan uangmu untuk bekerja dan bertumbuh. Bayangkan,
ada dua orang yang sama-sama punya uang 10 juta. Orang pertama menaruh semuanya di rekening tabungan biasa, sedangkan orang kedua menyimpannya di instrumen investasi sederhana. Misalnya reksadana dengan rata-rata imbal hasil 8-10% per tahun. Setelah 10 tahun, uang di rekening biasa hampir tidak bertambah. Mungkin hanya jadi 11 juta. Tapi uang di reksadana bisa berkembang menjadi hampir 20 juta. Perbedaan itu terjadi karena kekuatan investasi. Bagaimana cara menyiapkan tabungan investasi ini? Pertama, tentukan dulu tujuan investasimu. Apakah untuk jangka menengah seperti beli rumah 10 tahun lagi atau jangka panjang seperti pensiun 25 tahun ke depan? Tujuan akan menentukan instrumen yang tepat. Kedua, jangan pernah menginvestasikan uang yang akan dipakai dalam waktu dekat. Ingat, tabungan investasi berbeda dengan dana darurat atau tabungan harian. Uang yang ada di sini harus siap ditinggal dalam jangka waktu tertentu agar hasilnya bisa maksimal. Ketiga, mulai dari instrumen yang sesuai dengan profil resikomu. Kalau kamu tipe orang yang konservatif, bisa mulai dari deposito berjangka atau reksadana pasar uang. Kalau kamu berani mengambil resiko lebih, bisa pilih saham blue chip, obligasi, atau bahkan properti. Contohnya, ada seorang pegawai negeri yang sejak usia 30 rajin menyisihkan 1 juta per bulan untuk tabungan investasi. Dia memilih reksadana campuran dengan imbal hasil rata-rata 12% per tahun. 20 tahun kemudian, uangnya berkembang menjadi miliaran rupiah. Uang itu tidak hanya melampaui inflasi, tapi juga menjadi modal pensiun yang sangat nyaman. Sekarang bayangkan kalau dia hanya menabung di rekening biasa. Hasilnya pasti jauh berbeda. Mungkin kamu bertanya, kalau saya yang masih punya gaji pas-pasan, apakah bisa punya tabungan investasi? Jawabannya bisa. Tidak ada kata terlambat atau terlalu kecil. Bahkan dengan 100.000 per bulan, kamu bisa mulai investasi lewat platform digital saat ini. Yang penting bukan jumlah besar di awal, melainkan konsistensi. Ingat pepatah, air yang menetes terus-menerus bisa melubangi batu. Jadi sebelum usia 50, pastikan kamu punya tabungan investasi. Karena ini bukan hanya soal mengumpulkan uang, tapi soal menciptakan mesin penghasil uang yang bekerja untukmu. Jenis tabungan keenam yang harus kamu miliki sebelum usia 50 adalah tabungan liburan atau rekreasi. Mungkin ada yang berpikir, kenapa harus ada tabungan liburan? Bukannya itu hanya pemborosan. Justru sebaliknya, liburan bukan sekedar jalan-jalan buang uang, melainkan investasi untuk kesehatan mental dan kualitas hidup. Tubuh kita butuh istirahat, pikiran kita butuh penyegaran, dan keluarga kita butuh kebersamaan di luar rutinitas. Dan percayalah, kalau tidak disiapkan dengan baik, liburan bisa jadi salah satu penyebab terbesar kebocoran keuangan. Mengapa tabungan liburan itu penting? Karena tanpa perencanaan, liburan seringkali dibiayai dengan hutang atau kartu kredit. Akibatnya setelah pulang dari liburan, bukannya segar, justru stres karena cicilan menumpuk. Dengan memiliki tabungan khusus, kamu bisa tetap menikmati momen tanpa harus dihantui rasa bersalah atau kekhawatiran. Terus bagaimana cara menyiapkan tabungan liburan? Pertama, tentukan dulu pola liburanmu. Apakah kamu tipe orang yang suka liburan singkat tapi sering? Misalnya kamu suka staycation setiap 3 bulan, atau kamu lebih suka liburan besar setahun sekali ke luar negeri? Dari pola ini kamu bisa menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan. Kedua, sisihkan uang secara rutin. Tidak perlu besar, misalnya 5% dari gaji bulanan. Kalau gajimu 5 juta, berarti 250.000 per bulan bisa langsung masuk ke rekening tabungan liburan. Dalam setahun kamu sudah punya 3 juta yang bisa dipakai untuk liburan hemat dan menyenangkan. Kalau ingin lebih besar, tentu tinggal disesuaikan dengan tujuan liburanmu. Ketiga, buat rekening khusus atau bahkan gunakan aplikasi tabungan digital yang bisa mengunci uangmu. Dengan begitu, dana liburan tidak akan tercampur dengan dana harian atau kebutuhan lainnya. Contohnya, ada sebuah keluarga kecil yang setiap bulan menyisihkan 500.000 untuk tabungan liburan. Dalam 2 tahun, mereka berhasil mengumpulkan 12 juta. Dana itu dipakai untuk liburan ke Bali selama seminggu penuh.
tanpa perlu berhutang. Bandingkan dengan keluarga lain yang liburannya mendadak, akhirnya terpaksa menggunakan kartu kredit dan pulang membawa beban cicilan. Tabungan liburan juga bisa kamu gunakan untuk pengalaman yang lebih sederhana tapi tetap berkesan, seperti berkunjung ke desa wisata, camping bersama teman, atau road trip ke kota tetangga. Intinya bukan soal seberapa jauh atau mewah, tapi seberapa bijak kamu menyiapkannya. Mungkin sekarang kamu bertanya, kalau uang pas-pasan, apa tidak lebih baik fokus ke tabungan darurat atau investasi saja? Betul, prioritas utama memang dana darurat, pensiun, dan kesehatan. Tapi jangan lupakan bahwa kita juga manusia yang butuh bahagia. Tabungan liburan bukan untuk gaya-gayaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidup. Kalau pikiran sehat dan hati senang, produktivitas pun meningkat. Jadi sebelum usia 50, jangan anggap remeh tabungan liburan. Karena hidup bukan hanya tentang bekerja dan menabung, tapi juga menikmati hasil kerja keras dengan cara yang bijak. Jenis tabungan ketujuh yang harus kamu miliki sebelum usia 50 adalah tabungan untuk membeli aset besar. Aset besar ini bisa berupa rumah, tanah, kendaraan, atau bahkan usaha sendiri. Kenapa tabungan ini penting? Karena hampir semua orang punya impian memiliki sesuatu yang nilainya besar dan bisa dipakai jangka panjang. Dan realitanya, tanpa tabungan khusus, impian itu seringkali hanya berhenti sebagai wacana. Bayangkan seseorang yang setiap bulan gajinya habis hanya untuk kebutuhan harian dan sesekali hiburan. 5 tahun berlalu, tabungannya masih nol. Saat ingin membeli rumah, dia bingung karena uang muka saja tidak ada. Akhirnya dia terpaksa mengambil cicilan yang memberatkan. Bahkan mungkin gagal lolos karena tidak punya persiapan. Mengapa tabungan aset ini begitu penting? Karena aset besar biasanya tidak bisa dibeli dengan uang sekali bayar dari kantong sehari-hari. Misalnya kamu ingin membeli rumah seharga 500 juta. Uang muka minimal bisa 50-100 juta. Kalau kamu tidak menabung secara khusus, dari mana uang itu akan datang? Apakah dengan pinjaman keluarga atau malah berhutang ke bank? Itu jelas bukan pilihan ideal. Lalu bagaimana cara menyiapkannya? Pertama, tentukan aset besar apa yang ingin kamu miliki dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Apakah itu rumah sederhana, tanah untuk investasi, mobil keluarga, atau bahkan modal usaha? Setelah itu, hitung target nominal yang dibutuhkan, lalu pecah ke dalam jumlah tabungan bulanan. Misalnya kamu ingin punya DP rumah 100 juta rupiah dalam waktu 5 tahun. Artinya kamu perlu menabung sekitar 1,7 juta rupiah per bulan. Angka itu mungkin terasa besar, tapi dengan komitmen dan konsistensi sangat mungkin dicapai. Kedua, jangan gabungkan tabungan aset besar ini dengan tabungan lain. Buat rekening khusus atau bahkan simpan di instrumen yang sedikit lebih sulit diambil, seperti deposito berjangka. Dengan begitu, uangmu tidak akan terpakai untuk kebutuhan lain. Contohnya, ada seorang karyawan yang sejak usia 28 tahun menabung 2 juta rupiah per bulan untuk membeli rumah. Pada usia 33, dia berhasil mengumpulkan 120 juta yang dipakai sebagai DP rumah pertamanya. Bandingkan dengan temannya yang selalu bilang nanti saja kalau ada lebih. Pada usia yang sama, tabungannya masih minim dan rumah hanya jadi impian. Mungkin kamu berpikir, tapi harga rumah kan terus naik. Bagaimana kalau saya ketinggalan? Justru itu alasan kenapa tabungan aset harus dipersiapkan sedini mungkin. Harga rumah, tanah, dan bahkan kendaraan hampir selalu naik seiring waktu. Semakin cepat kamu menabung, semakin cepat pula kamu bisa mengamankan aset sebelum harganya melonjak lebih tinggi. Jadi sebelum usia 50, pastikan kamu punya tabungan khusus untuk aset besar. Karena aset bukan hanya simbol pencapaian, tapi juga bentuk keamanan jangka panjang. Rumah bisa melindungimu, tanah bisa diwariskan, dan usaha bisa jadi sumber penghasilan. Semua itu dimulai dari tabungan yang disiplin. Jenis tabungan ke-8 yang harus kamu miliki sebelum usia 50 adalah tabungan sosial atau amal. Sekilas mungkin terdengar aneh, kenapa harus menabung untuk disumbangkan? Bukankah lebih baik fokus ke kebutuhan sendiri dulu?
Pertanyaan ini wajar, tapi justru disinilah banyak orang salah paham. Menyisihkan sebagian uang untuk sosial atau amal bukan berarti mengurangi kekayaanmu, melainkan cara untuk memberi makna pada hidupmu dan bahkan seringkali membawa rezeki yang tidak terduga. Mengapa tabungan sosial penting? Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tapi juga tentang memberi dampak. Entah itu membantu saudara yang kesulitan, menyumbang ke panti asuhan, ikut serta dalam kegiatan masjid atau gereja, atau bahkan sekedar membantu tetangga yang sedang sakit. Dengan tabungan sosial, kamu bisa memberi tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokokmu. Bagaimana cara menyiapkannya? Sederhana saja, sisihkan persentase tertentu dari pendapatanmu, misalnya 2-5%, lalu masukkan ke rekening atau amplop khusus. Anggap saja ini seperti tabungan berbagi. Jangan menunggu ada musibah baru mencari-cari uang. Dengan tabungan sosial, saat ada kesempatan berbuat baik, kamu sudah siap. Contohnya ada seorang pengusaha kecil yang rutin menyisihkan Rp200.000 per bulan untuk tabungan sosial. Ketika tetangganya sakit dan butuh biaya pengobatan, ia bisa langsung membantu tanpa harus mengganggu keuangan keluarganya. Hasilnya, dia merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan hubungannya dengan lingkungan sekitar semakin erat. Selain itu, banyak orang percaya bahwa berbagi justru membuka pintu rezeki baru. Dan secara psikologis, memberi membuat kita merasa lebih kaya, lebih bersyukur, dan lebih bahagia. Jadi sebenarnya tabungan sosial bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi juga untuk kesehatan mental dan spiritual kita sendiri. Mungkin kamu bertanya, kalau gaji pas-pasan, apa masih perlu menabung untuk amal? Jawabannya iya. Nominalnya tidak harus besar, bahkan dengan 10.000 atau 20.000 per minggu pun bisa. Bukan jumlahnya yang penting, tapi konsistensinya. Ingat pepatah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadi sebelum usia 50, pastikan kamu punya tabungan sosial, karena pada akhirnya warisan terbesar bukan hanya harta yang kita tinggalkan, tapi kebaikan yang kita tabur sepanjang hidup. Jenis tabungan ke-9 yang harus kamu miliki sebelum usia 50 adalah tabungan untuk pengembangan diri. Kalau tabungan lain lebih banyak untuk kebutuhan fisik dan finansial, tabungan ini khusus untuk memberi makan, otak, dan skill kita. Karena jujur saja, kemampuan kita adalah mesin penghasil uang terbesar yang pernah kita miliki. Sayangnya banyak orang berhenti belajar setelah lulus kuliah, padahal dunia terus berubah. Mengapa tabungan ini penting? Karena tanpa pengembangan diri kita bisa tertinggal. Pekerjaan yang ada sekarang mungkin akan hilang 10 tahun lagi. Skill yang dulu dianggap hebat bisa jadi tidak relevan di masa depan. Contohnya, dulu orang dengan kemampuan mengetik cepat di mesin tik dianggap istimewa. Sekarang sudah biasa saja. Yang lebih dibutuhkan adalah skill digital, komunikasi, problem solving, dan kreativitas. Bagaimana cara menyiapkan tabungan pengembangan diri? Sisihkan sebagian pendapatanmu untuk kursus, seminar, pelatihan, membeli buku, atau bahkan ikut workshop. Jangan ragu menginvestasikan uang untuk meningkatkan kualitas diri. Misalnya alokasikan minimal 3-5% dari pendapatan bulanan untuk hal ini. Contoh nyata, ada seorang karyawan yang setiap tahun menyisihkan uang untuk ikut kursus bahasa Inggris dan digital marketing. Dalam 5 tahun, skillnya berkembang pesat. Akhirnya dia bisa pindah ke posisi lebih tinggi dengan gaji 2 kali lipat. Semua itu tidak akan terjadi kalau dia hanya menabung uang tapi tidak menabung ilmu. Bentuk pengembangan diri ini juga tidak selalu harus formal. Bisa jadi kamu menabung untuk traveling edukatif, ikut komunitas profesional, atau bahkan mengambil kursus singkat online. Intinya, gunakan tabungan ini untuk hal-hal yang benar-benar meningkatkan kapasitas dirimu. Mungkin ada yang berpikir, bukankah pengembangan diri itu bisa gratis? Banyak materi di YouTube atau internet. Benar, banyak yang gratis. Tapi kadang yang berbayar memberikan struktur, kedalaman, dan jaringan yang tidak bisa didapat dari sekedar menonton video gratis. Jadi jangan ragu menyisihkan sedikit uang demi investasi ke otakmu sendiri. Satu hal yang perlu diingat adalah uang bisa habis, aset bisa rusak, tapi ilmu dan skill akan selalu melekat pada dirimu.
Itulah sebabnya tabungan pengembangan diri adalah salah satu jenis tabungan paling cerdas yang bisa kamu miliki sebelum usia 50. Sekarang kita masuk ke jenis tabungan ke-10 yang harus kamu miliki sebelum usia 50, yaitu adalah tabungan warisan atau legasi. Kalau tadi kita bicara tentang dana darurat, pensiun, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan diri, kali ini kita bicara sesuatu yang lebih besar, yaitu apa yang akan kamu tinggalkan setelah kamu tiada. Mungkin terdengar agak berat, tapi ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Hidup kita terbatas dan pada akhirnya yang kita tinggalkan akan menentukan bagaimana keluarga melanjutkan hidup. Mengapa tabungan warisan penting? Karena tanpa perencanaan, keluarga bisa mengalami kesulitan keuangan setelah kita pergi. Biaya pemakaman, biaya hidup pasangan yang ditinggalkan, atau biaya pendidikan anak, semua itu membutuhkan dana. Kalau tidak ada tabungan warisan, keluarga mungkin harus menjual aset dengan tergesa-gesa atau bahkan berhutang. Bagaimana cara menyiapkannya? Pertama, tentukan siapa yang akan menjadi penerima manfaat dari tabungan ini. Apakah pasanganmu, anakmu, atau keluarga terdekat lainnya? Kedua, pilih bentuk tabungan warisan yang paling sesuai. Bisa berupa tabungan biasa dengan rekening atau nama keluarga, deposito, investasi jangka panjang, atau bahkan produk asuransi jiwa yang langsung memberikan manfaat saat resiko meninggal terjadi. Contohnya ada seorang ayah yang sejak usia 35 tahun mulai menabung khusus untuk keluarganya. Ia menyisihkan Rp500.000 per bulan ke dalam tabungan deposito atas nama anaknya. 20 tahun kemudian, dana itu cukup besar untuk membantu anaknya memulai hidup baru. Selain itu, dia juga mengambil asuransi jiwa sederhana, sehingga ketika dia berpulang, keluarganya tidak perlu pusing soal biaya hidup. Bandingkan dengan orang yang tidak pernah menyiapkan tabungan warisan. Saat meninggal, keluarganya harus pontang-panting membayar biaya pemakaman, bahkan ada yang harus pindah rumah karena tidak mampu membayar cicilan. Itulah mengapa tabungan ini sering disebut sebagai tanggung jawab terakhir seorang kepala keluarga. Mungkin kamu berpikir, tapi kan saya masih muda, terlalu dini untuk memikirkan warisan. Justru karena masih muda, kamu bisa menyiapkannya lebih ringan. Bayangkan kalau kamu baru menyiapkan di usia 50, waktunya sudah sangat sempit. Intinya, tabungan warisan bukan sekedar uang yang kamu tinggalkan, tapi juga rasa aman dan kasih sayang terakhir untuk keluargamu. Dengan menyiapkan ini, kamu memastikan bahwa orang-orang yang kamu cintai tetap bisa melanjutkan hidup dengan tenang, meskipun kamu tidak lagi ada di samping mereka. Sekarang kamu sudah tahu ada 10 jenis tabungan yang sebaiknya dimiliki sebelum usia 50, mulai dari dana darurat, pensiun, kesehatan, pendidikan, investasi, liburan, sampai warisan. Masing-masing punya fungsi unik yang saling melengkapi. Jangan menunggu sampai waktu menekanmu baru bergerak. Mulailah dari yang paling sederhana, meskipun kecil, karena kunci utamanya adalah konsistensi. Sedikit demi sedikit, tabungan itu akan menjadi pondasi kuat yang membawamu menuju kebebasan finansial dan kehidupan yang lebih tenang. Jadi setelah menonton video ini, tanyakan pada dirimu, tabungan mana yang sudah kamu miliki dan tabungan mana yang harus segera kamu mulai hari ini. Jangan hanya berhenti di pengetahuan, ubah ini menjadi tindakan nyata. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke teman-temanmu, serta subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan pembahasan finansial lainnya yang lebih mendalam dan praktikal. Karena perjalanan menuju kebebasan finansial bukan sekedar mimpi, melainkan keputusan yang kamu buat sekarang juga. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.